protokol kesehatan yang seperti ini ya. Tapi saya berharap saudara tetap bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan melalui video protokol kesehatan bahwa selama ibadah masker tetap harus dipakai ya. Sekalipun nyanyinya mungkin agak sedikit kehalang ya. Tapi saya berharap kita mulai membiasakan diri, namanya juga new normal ya. Jadi kenormalan yang baru ini memang kita dituntut untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang belum biasa, yang selama ini kita lakukan ya. Tapi sekali lagi saya berharap hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita secara online ya. Satu hal memang kita juga tidak perlu terlalu paranoid dengan corona, tetapi kita juga tetap harus waspada ya. Karena memang faktanya bahwa itu ada, tapi kita juga tidak harus paranoid, maksudnya terlalu takut dengan corona. Yang penting protokol kesehatan kita terapkan ya. Tidak bersalaman, nanti juga setelah jadi ini akan sering disemprot di sini ya. Jadi sering disemprot ini, jadi supaya semuanya aman ya, dan kita bisa menikmati ibadah secara tenang, nyaman, dan bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Sambil kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lewati memang mungkin banyak masalah, persoalan, pengalaman hidup yang beraneka ragam kita lalui dalam 4 bulan terakhir ini. Tapi saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Artinya Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup dan melakukan sesuatu bagi Tuhan. Biar ibadah saat ini boleh menjadi kesempatan untuk kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami buka dan kami peralaskan kebaktian kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Kepala Gereja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu yang baru Tuhan yang Kau berikan
Dia
Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ku hidup
Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari teruslah Engkau beracara dalam hidup kami. Pujian penyembahan kami. Kami percaya boleh menghadirkan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah kami. Dan kami percaya Tuhan bertakhta dalam setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Sebab itu mari Engkau berbicara buat kami. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi kebenaran yang memberkati hidup kami. Yang boleh menuntun kami untuk hidup semakin lebih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Mari biar kiranya pengurapan Roh Kudus yang terus mengalir dalam hidup kami. Yang juga boleh mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar sungguh boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Oleh anugerah Tuhan sehingga kita boleh melewati hari-hari kita di selama 4 bulan lebih ini. Dan saya bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Sehubungan dengan protokol kesehatan, jadi ini dipasang seperti ini ya. Tujuannya itu mungkin bisa dibuka saja. Ya. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan, kalau pidato katanya boleh buka masker ya. Karena memang kalau pakai masker sambil bicara memang agak-agak ngap juga ya. Maka kemudian untuk pengamanan supaya dropletnya tidak kemana-mana, maka kami pakai ini. Jadi jangan kaget dengan adanya partisi yang ada di depan ini ya. Tujuannya untuk supaya yang berdiri di depan baik WL, singer, pengkhotbah tidak perlu pakai masker, tapi tetap terjaga keamanannya dengan adanya ini. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Mari kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dari Roma pasal 8 ini maka kita akan melihat beberapa kebenaran di sini, di mana sekali lagi dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka yang pertama yang saya ingin kita lihat di sini, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita tahu sekarang ya, kita tahu sekarang. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya-tanya tentang kehidupan sampai hari ini ya. Kenapa Tuhan izinkan corona? Kenapa Tuhan izinkan ada orang-orang yang kelihatan mengasihi Tuhan tapi kok meninggal dalam status sebagai pasien yang terpapar dengan corona?
Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Banyak hal mungkin yang bahkan kita tidak pernah duga sebelumnya. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini dengan adanya yang namanya virus corona tersebut. Banyak orang bertanya-tanya tentang kehidupan. Banyak orang mungkin bahkan yang mulai menyaksikan Tuhan di dalam hidup mereka. Banyak orang mungkin yang sudah mulai meragukan apakah memang Tuhan ada atau tidak. Maka hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan sehingga kita memahami bagaimana cara kerja Allah dalam hidup kita. Sekali lagi kita bisa memahami bagaimana cara kerja Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang menjadi keinginan kita, itu yang kemudian terjadi. Tapi yang pasti Bapak Ibu yang saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, sampai hari ini, yang pasti Allah tetap hadir buat kita. Yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama Allah hadir. Jadi Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita sejak awal kita mengalami peristiwa bagaimana corona masuk ke Indonesia. Kita sudah banyak dicekokin dengan firman Tuhan ini bahwa Allah hadir dalam situasi, dalam kondisi bagaimanapun kita. Ini yang perlu kita tahu saudara. Ini yang perlu kita tahu. Lepas dari mungkin persoalan yang mungkin saudara katakan berat sekali. Mungkin lepas dari apapun yang saudara pikirkan yang membuat saudara menjalani hari-hari yang cukup melelahkan hari-hari ini. Mari satu hal yang perlu kita yakini bahwa Allah tetap hadir buat kehidupan kita semua. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang kekasih, kalau Tuhan hadir, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak hanya ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang menyenangkan. Bahkan ketika kita masuk dalam lembah kekelaman sekalipun. Satu hal yang perlu kita percaya bahwa Allah tetap hadir dan turut bekerja di dalam hidup kita. Amin. Jadi apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita rasakan hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan karyanya dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menjalani hari-hari yang berat ini. Satu hal yang perlu kita tahu sekarang, kata firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Apakah itu keadaan yang menyenangkan atau keadaan yang tidak menyenangkan? Itu kan artinya segala sesuatu. Dan ketika Allah bekerja, Bapak Ibu saudara yang kekasih, ketika Allah bekerja, maka satu hal yang perlu kita yakini, bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau Dia bekerja, maka tidak ada yang sukar buat Tuhan. Tidak ada yang namanya, bisa nggak Tuhan tolong ini ya? Bisa nggak Tuhan selesaikan ini? Enggak. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan ketika Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Cuman persoalannya kadangkala memang Tuhan izinkan kita menjalani hari-hari yang mungkin cukup melelahkan buat kita. Salah satu sebetulnya yang perlu kita pahami bagaimana cara kerja Allah dalam hidup kita. Di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan sama-sama biasa. Halo. Mungkin ada di antara saudara yang berkata mana mungkin biasa. Rasanya ini berat banget. Rasanya ini sangat melelahkan, memusingkan. Sangat-sangat membuat kita mungkin sempat stres mungkin dalam beberapa bulan ini. Tapi firman Tuhan berkata itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Pemahaman ini yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Cara berpikir seperti ini yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan mengizinkan itu dalam hidup kita, maka itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu, apa saudara, mari baca sama-sama. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah setia, Dia tetap hadir, Dia tetap turut bekerja dalam hidup kita. Sehingga kalaupun pencobaan Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, maka pencobaan-pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Cuman persoalannya jalan keluarnya kapan dapatnya? Memang itu menjadi pertanyaan yang tidak perlu kita pertanyakan sebetulnya. Karena itu domainnya Allah. Karena itu kalau bilang hak prerogatif, nah itu hak prerogatifnya Tuhan untuk kita. Ya, yang pasti saya selalu memegang prinsip Tuhan kelihatan lambat menolong, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kalaupun Dia izinkan kita melalui pencobaan, maka Ia pasti akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Cuman sekali lagi kita perlu kesabaran di sini. Kadangkala cepat pertolongan Tuhan, tapi kadangkala terasa lambat di dalam hidup kita. Ya. Kemudian selanjutnya ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita, kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu Allah turut bekerja dan kemudian selanjutnya dikatakan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada di antara saudara yang berat untuk menjawab amin. Ya, kenapa? Kalau kita melihat, kalau kita flashback ke belakang tentang apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kita hari ini, maka mungkin kita akan melihat di mana sisi kebaikannya. Betul ya? Di mana sisi kebaikannya? Rasanya sulit sekali untuk kita bisa memahami hal itu. Tapi saya mau kasih tahu, kalau hari ini kita belum tahu di mana sisi kebaikannya, satu saat pasti Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Sehingga kita akan tahu bahwa ternyata kalau Tuhan izinkan saya mengalami hal ini, kalau Tuhan izinkan saya melalui lembah kekelaman, ternyata memang betul Allah memberikan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya sudah saksikan di tahun yang lalu, ya, ketika saya diizinkan oleh Tuhan bersama dengan diajak dalam delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Denmark waktu itu. Saya menikmati banyak hal di sana, tetapi endingnya kurang enak. Kenapa? Karena kamera yang saya bawa yang notabene adalah pinjaman dari temennya Glenn hilang di sana. Saya sempat bertanya-tanya kenapa kok Tuhan izinkan. Setahu saya bisa ke sana itu karena anugerah. Kenapa? Dari 40-an pengurus ASOPSI, Asosiasi Bank Sampah Indonesia, cuman saya sendiri yang Kristen, kemudian pendeta lagi. Jadi rasanya mustahil kalau saya yang pertama mendapat kesempatan diajak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari pengurus ASOPSI itu. Sehingga saya yakin bahwa ketika saya diizinkan ke sana, itu karena Tuhan yang menganugerahkan itu di dalam hidup saya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hari terakhir ketika harus pulang ke Indonesia, kamera hilang dan kameranya nggak murah. Kameranya di atas 15 juta. Hilang, saudara. Ya, jadi kenikmatan yang dinikmati di Denmark hilang, rasanya hilang semuanya.
Tapi kemudian akhirnya ketika saya mencoba bertanya kenapa Tuhan kok seperti itu. Maka kemudian Tuhan menjawab itu di akhir tahun yang lalu 2019. Bahkan diperjelas lagi di awal tahun 2019. Bahwa ternyata ketika Tuhan mengizinkan itu, betul Allah mendatangkan kebaikan. Maka ini yang perlu kita renungkan hari ini. Apa sih kebaikan yang bisa kita pahami dari Tuhan ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit kita alami dalam hidup kita? Yang pertama, saudara yang kekasih, dengan adanya itu, maka kita dibawa untuk semakin bertumbuh di dalam iman. Ya, kita dibawa untuk semakin bertumbuh di dalam iman. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, mungkin saudara boleh lihat sendiri. Roma pasal 5, di sini mungkin terlalu kecil tulisannya. Dikatakan kita tahu, sekali lagi dikatakan kita tahu. Jadi betul-betul firman Tuhan ingin membuat kita paham tentang cara kerja Allah. Ya, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Ya, setuju nggak setuju harus setuju karena emang ini firman Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kesengsaraan justru itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, tahan uji menimbulkan pengharapan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Katakan sama-sama, anggap sebagai kebahagiaan. Halo. Berat ya untuk kita kasih tahu seperti itu. Tapi mari kita memahami firman Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi biarkanlah itu untuk memperoleh buah yang matang sehingga kita menjadi sempurna. Kehidupan kekristenan itu adalah sebuah proses yang harus terus bertumbuh. Jangan pernah puas dengan kondisi rohani kita hari ini. Mari kita tetap merindukan bahwa kita harus terus bertumbuh di dalam iman. Kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan, maka sesungguhnya kita sedang dibawa untuk semakin bertumbuh di dalam iman kita. Nah, kemudian yang kedua, apa kebaikannya? Yang kedua, dengan adanya keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kita, membuat kita tambah dekat dengan Tuhan. Ya, membuat kita tambah dekat dengan Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-7. Mazmur 42 ayat yang ke-7 dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Ya, ketika tertekan, kita teringat kepada Tuhan. Harusnya ini yang terjadi. Cuman memang bisa terjadi dua hal. Yang pertama, semakin ingat sama Tuhan. Yang kedua, kalau tidak memahami cara kerja Allah, orang itu akan semakin meninggalkan Tuhan. Orang itu akan semakin menjauh dari Tuhan. Makanya yang perlu kita tahu di sini adalah kita harus bangun pemahaman yang benar berdasarkan firman Tuhan. Bahwa harusnya keadaan-keadaan yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan adanya masalah, maka kita semakin sering berdoa, semakin rajin berdoa. Pastikan ini yang terjadi dalam hidup kita. Jangan justru sebaliknya kita tambah menjauh dari Tuhan. Ya, jangan justru sebaliknya kita tambah menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, apa kebaikannya? Saya catat di sini, kebaikan yang ketiga ketika Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan sulit datang dalam hidup kita adalah kita punya kesempatan untuk melihat mujizat. Kita punya kesempatan untuk melihat mujizat. Nah, itu yang terjadi dalam hidup saya ketika harus terjadi kehilangan kamera di Denmark dan pulang-pulang harus membayar, harus mengganti. Dan harganya sekali lagi nggak murah.
Tapi Tuhan ternyata mengizinkan saya untuk melihat mujizat. Tanpa diduga, seperti yang saya sudah saksikan, ada orang tiba-tiba menawarkan bukunya untuk saya proses. Sebagian minta dijual utuh karena dia pingin buku itu jadi berkat ya. Sebagian kata dia kalau emang sudah nggak laku ya di kilo aja gitu ya. Dan seperti yang saudara sudah pernah dengar waktu itu, dari apa yang saya dapatkan dari buku itu, ternyata bisa mengganti kehilangan dari kamera itu. Bahkan masih ada lebihnya. Dari situ saya kembali mendapat kesempatan peneguhan bahwa Tuhan itu tetap setia dalam hidup saya. Dan saya percaya kita pun akan mengalami hal yang sama. Bahwa ketika Tuhan izinkan kita menjalani hari-hari yang sulit, sesungguhnya kita sedang diberi kesempatan untuk melihat pertolongan Tuhan. Untuk kita melihat jamahan Tuhan di dalam hidup kita. Ayub pasal 42 ayat yang kedua dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sebelum Tuhan izinkan dia mengalami begitu banyak pencobaan. Seorang Ayub di akhir dari kitab Ayub. Kemudian Ayub berkata, tadinya ya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika Tuhan izinkan dia melalui hari-hari yang sulit dengan persoalan yang begitu banyak yang dia alami, dia kemudian berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia mengalami sendiri bagaimana Tuhan yang penuh mujizat, bagaimana Tuhan yang penuh kuasa itu ada dan tetap hadir dalam hidupnya. Yang terakhir saudara, apa yang perlu di sini? Firman Tuhan jelas berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang bisa baca sekalipun kecil, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi cara kerja Allah, bagaimana Tuhan tetap menyatakan kesetiaannya, Dia tetap hadir dalam hidup kita, dalam situasi kondisi apapun kita. Firman Tuhan berkata, itu akan dialami oleh mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara bisa memastikan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak perlu terlalu dipusingkan apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara hari ini. Saya percaya ketika saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka tangan Tuhan tetap memegang hidup saudara. Amin. Tangan Tuhan tetap memegang hidup saudara. Dia sedang merancangkan kebaikan-kebaikan untuk hidup saudara. Ketika kita bisa memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tandanya, salah satu tanda yang paling kelihatan adalah taat kepada Tuhan. Taat kepada perintah-perintahnya. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita belum tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Kita belum tahu, ya, kita belum tahu. Tapi yang pasti, yang harus kita tahu sekarang, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Amin. Mari kita bangun pemahaman ini dalam hidup kita. Sehingga memungkinkan kita untuk bisa bersyukur dalam situasi kondisi bagaimanapun. Saya ketika, ya kalau saudara mau tanya saya punya persoalan, saya sebetulnya punya persoalan yang banyak. Ya, saya punya persoalan yang banyak, tapi kalau saya mau cerita terlalu lama. Ya. Tapi saya sedang mengalami persoalan yang banyak ya di bank sampah di mana Tuhan tempatkan saya, ada banyak persoalan yang sedang dihadapi di sana. Tapi ketika saya memahami cara kerja Allah dengan kebenaran yang seperti tadi, membuat saya bisa tetap bersyukur. Ketika saya bersyukur kepada Tuhan, justru di situ saya dapatkan kekuatan. Tapi untuk kita bersyukur, kalau kita nggak paham cara kerja Allah, maka kita akan sulit untuk bersyukur. Maka hari ini sekali lagi, kita mungkin nggak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Tapi ketahui satu perkara, Allah turut bekerja dalam hidup saudara.
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita untuk kita menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan yang kudus. Haleluya. Sambil saya mengundang hamba-hamba Tuhan pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami hari ini. Terima kasih boleh meneguhkan kami, boleh membuat kami untuk semakin berharap kepada Tuhan. Kami percaya Engkau tetap setia dalam hidup kami, meteraikan firman-Mu ini. Dan kalau saat ini kami akan siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui roti dan anggur perjamuan yang kudus. Mari sucikan, kuduskan kami semua, layakkan kami untuk menikmati persekutuan dalam perjamuan Tuhan ini. Kalau ada hal-hal dalam hati kami, dalam pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami, kasih karunia-Mu tercurah. Sehingga perjamuan Tuhan pada saat ini sungguh boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara akan dilayani dengan perjamuan yang kudus. Rotinya ditempatkan berjauhan ya. Karena memang kita sedang menerapkan protokol kesehatan ya. Sambil kita menyanyikan lagu Karena Salib-Mu, kita akan dilayani dengan perjamuan yang kudus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari saat ini saya mengajak kita untuk berdiri sambil kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Mari kita angkat ke hadapan hadirat Tuhan sambil kita nyanyikan lagu salibnya, 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 selamanya mulia. Hidupku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya. Sambil kita merenungkan karya salib di mana Yesus mengorbankan hidupnya buat kita semua. Dia membuktikan kasih-Nya yang terbesar dengan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Haleluya. Disucikan oleh darah Yesus. Saudara yang kekasih, roti di tangan kanan saudara itu lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan buat kita semua. Tubuh Tuhan Yesus yang Dia sudah serahkan untuk menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung.
Dia korbankan dirinya karena dia mengasihi kita. Dia korbankan dirinya karena dia tidak ingin kita binasa. Mari kita bersyukur untuk tubuh Yesus yang sudah diserahkan buat kita semua. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah diserahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saudara dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya kita pegang cawan yang berisi anggur. Dengan tangan kanan kita angkat ke hadapan hadirat Tuhan. Mari kembali nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hidupku disucikan oleh darah Yesus. Cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita itu lambang dari darah Tuhan Yesus. Darah yang menetes dari kepala sampai ke ujung kakinya di kayu salib. Darah yang sudah membersihkan kita dari segala kotoran dosa kita. Darah yang sudah membayar lunas budak dosa. Dan kita menjadi orang-orang bebas, menjadi orang-orang merdeka. Mari bersyukur untuk darah Yesus yang sudah membebaskan kita, sehingga kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu ya Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang boleh membersihkan hidup kami. Terima kasih. Selanjutnya saudara dengar firman Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kembali kita nyanyikan. Karena salib kita boleh hidup, kita boleh menang. Haleluya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salibmu. Mari nyanyikan dengan iman. Salib yang sudah membebaskan kita, salib yang sudah membayar lunas segala dosa kita. Hukuman, perbudakan dosa sudah dibayar lunas. Dan kita percaya darah Tuhan Yesus
Allah darah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun persoalan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia buat kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu turut bekerja dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan senantiasa. Kami mau belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak dapat mengandalkan diri kami. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami. Andalan kami hanyalah Tuhan saja. Dunia tidak bisa memberikan kepastian, tapi satu perkara kami tahu, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Terima kasih. Kami percaya hari ini kami terima kekuatan baru dari Tuhan melalui perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami pegang janji firman Tuhan, oleh bilur Yesus kami sembuh. Oleh bilur Yesus kami terima jamahan Tuhan. Kami terima pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk sebentar saudara sebelum kita pulang. Ada pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dibagikan di grup Gereja Rehoboth Kana, saya berharap kita tetap memperhatikan itu, tidak hanya ketika kita di gereja, tetapi ketika kita berada di luar, di tempat di mana kita beraktivitas. Mari kita selalu 3 kunci yang selalu disampaikan oleh pemerintah kita. Wajib pakai masker, rajin cuci tangan, dan kemudian jaga jarak. Ya, sekali lagi wajib pakai masker kemanapun kita, kemudian rajin cuci tangan, dan kemudian jaga jarak. Biar ini kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kebaikan yang lain dari apa yang Tuhan izinkan dari corona ini adalah bagaimana budaya hidup bersih kita perlu bangun dalam diri kita masing-masing. Jadi ada bagusnya juga. Kita yang tadinya jarang cuci tangan sekarang jadi rajin cuci tangan. Ya, kita sudah menyediakan di sini hand sanitizer. Kalau saudara pingin tinggal minta disemprot, sudah disiapkan tangannya. Mungkin setelah pada saat pulang kita tidak akan bersalaman ya seperti dalam protokol kesehatan. Kita tidak akan bersentuhan tangan, tetapi kita bersalaman dengan budaya new normal sekarang ya, dengan budaya new normal ya. Jadi kita cukup seperti ini atau mau seperti ini bisa ya. Kemudian persembahan tidak kita bawa ke depan lagi, tetapi ketika saudara pulang secara bergilir, jadi enggak langsung semuanya, tapi berbaris saudara boleh keluar, dan di belakang itu ada kotak ya. Jadi ada kotak persembahan yang saudara bisa masukkan di situ, persembahan ataupun perpuluhan saudara. Ya, saya kira ini pengumuman tambahan yang saya dapat sampaikan. Minggu depan kita tetap masih beribadah dalam pembatasan dalam rangka new normal. Jadi kami tetap masih akan buka pendaftaran ya, karena kita batasi sekali pertemuan itu maksimal 35, 5 kita cadangkan, 5 kita untuk para pelayan. Makanya kemarin cuma dibuka 25 saja. Ya, 25 karena 5 cadangan, yang tiba-tiba nggak mendaftar terus datang ya, karena kita juga nggak bisa
mungkin suruh mereka pulang. Kemudian yang 5 lagi untuk para pelayan, ya itu saja. Dan kemudian satu hal mungkin, karena kita di depan ada pengukuran suhu, jadi jangan ini nanti kalau misalnya ternyata pas diukur suhu tubuhnya di atas 37 ya, di atas 37,6 ya, atau 5 ya, itu berarti Bapak Ibu akan disuruh pulang ya, tunggu sampai kondisinya lebih baik ya. Makanya jaga kesehatan supaya kita tetap bisa hadir di sini dengan tidak harus dibatasi oleh hal-hal tersebut. Tuhan kiranya memberkati. Mari sejenak kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang Kau boleh berkati pagi hari ini. Untuk ketika selama 4 bulan lebih kami beribadah di rumah masing-masing, hari ini Engkau boleh beri kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Hamba-Mu berdoa biar berkat Tuhan boleh menyertai umat-Mu di sepanjang minggu yang mereka jalani. Dimanapun mereka, apapun aktivitas mereka, hamba-Mu berdoa biar janji-Mu digenapi, apa saja yang mereka perbuat Engkau buat berhasil. Dan hamba-Mu berdoa perlindungan dari Tuhan boleh ada atas setiap umat-Mu Tuhan. Engkau bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini kami boleh lalui dalam perlindungan Tuhan. Segala serangan-serangan virus penyakit, segala serangan-serangan virus corona, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami juga boleh belajar disiplin dalam penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dengan segala apa yang mereka perlukan, dengan segala apa yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan adalah jawaban buat hidup kami semua. Siap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, Tuhan juga akan melimpahkan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan siap umat Tuhan yang dengan penuh sukacita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan membalas dari sorga dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Bahkan umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tingkap-tingkap langit dibukakan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin sertai dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat dan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, dengan iman angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan kekuatan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok akan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima